Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ayyuhal asatizah wal ustadzat, ayyuhal hudur al kiram, para romo-romo yai, bunyai, bapak ibu yang kami muliakan, monggo kita lanjutkan materi pada siang hari ini. Tadi sudah diberikan banyak sekali muqaddimah sebelum kita nanti memasuki mengkaji jilid Yambu'ah. Sebelum masuk ke jilid 1, kami tambahkan materi tentang apa yang harus difahami oleh seseorang, yang harus dikuasai jika ingin bisa membaca Al-Quran dengan baik, atau kita sering nyebutnya dengan istilah tahsin, ya, tahsinul qiraah atau tajwid, ya, intinya sama saja. Jadi orang bisa baca Quran dengan baik itu harus memahami 7 pokok. Ya, ilmu tajwid itu kan babnya banyak sekali, tapi di antara sekian banyak bab ini 7 pokok ini yang betul-betul harus dikuasai. Difahami itu maksudnya yang dipraktekkan, karena tajwid itu kan yang penting praktek, tidak hanya teori. Jadi kalau teorinya hafal tapi enggak prakteknya keliru, ya sama saja. Apa 7 pokok itu? Pertama adalah tentang makhraj dan sifat huruf. Nah, ini harus sudah diajarkan sejak pertama kali mengenalkan huruf hijaiyah, baik di jilid pemula atau jilid 1. Lah, kalau anaknya kecil banget ini ngajarinya gimana? Ngajarinya adalah dengan cara mencontohkan dengan baik dan benar. Jadi dengan kita mencontohkan pelafalan huruf itu dengan baik dan benar, ini namanya sudah mengajarkan makhraj dan sifat. Meskipun secara teori tidak disampaikan ini makhrajnya apa, sifatnya apa. Kemudian yang kedua adalah hunnah atau bacaan dengung. Ya, nanti kita pelajari secara detail. Dengung pada nun mim tasydid, pada nun tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu selain huruf 8, maupun pada mim sukun bertemu dengan mim dan ba. Kemudian ketiga mat, materi tentang mat, bacaan panjang. Jadi huruf mat bertemu dengan apa saja yang membuat dia dibaca panjang, kemudian bacaan panjangnya berapa. Yang keempat adalah qalqalah. Jadi huruf apa yang dibaca qalqalah, cara baca qalqalah itu seperti apa. Yang kelima adalah tafkhim, bacaan tafkhim. Jadi huruf apa saja yang dibaca tafkhim, ya huruf isti'la, khussa, dhughtin, qiz itu ya. Kemudian cara membaca tafkhim alif sesudah huruf tafkhim. Alif itu mestinya kan a itu kan tarkik ya. Tapi ketika dia jatuh setelah huruf tafkhim itu menjadi ikut tafkhim. Ro itu o-nya itu matnya itu menjadi tafkhim gitu maksudnya. Yang dimaksud alif sesudah huruf tafkhim. Kemudian ro tafkhim. Nanti di jilid 5 ya kalau nggak salah, jilid 5 nanti kita bahas soal ro tafkhim. Karena ro ini cukup banyak sifatnya,
Dari sekian huruf hijaiyah itu kan yang paling banyak sifatnya adalah huruf ro. Karena itu implikasinya dia itu terkadang wajib tafkhim, terkadang wajib tarkik, dan terkadang boleh tafkhim, boleh tarkik. Ini untuk mengukur santri kalau di Kudus, kalau yang mau khotimin, khotimat, mau khataman, wisuda itu diantara atau termasuk ketika ujian masuk di pondok itu tesnya diantaranya ada pertanyaan-pertanyaan seputar huruf ro ini. Jadi lafal ini apakah tafkhim, apakah itu nanti dipelajari di jilid 5. Kemudian lam jalalah sesudah fathah dan dhammah nanti kita pelajari juga di jilid 4. Yang keenam adalah tentang waqaf. Wah, ini menarik karena jarang sekali saya lihat orang yang menekankan tentang pentingnya waqaf. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Imam Ali tadi disinggung di awal, itu ketika menafsiri warattilil Qur'ana tartila, apa yang dimaksud tartil? Beliau mengatakan yang disebut tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Jadi ada dua komponen. Bacaan tartil itu komponen pertama harus tajwidul huruf. Artinya ya makhrajnya, sifatnya bagus. Apakah cukup itu? Ternyata ada komponen kedua, wa ma'rifatul wuquf, mengetahui waqaf. Jadi bacaannya bagus, nafasnya panjang, misalnya ahli qira itu yang kita sering dengar, tapi waqafnya ngawur misalnya. Ya ini ya belum tartil menurut Sayyidina Ali. Nah, mengetahui waqaf itu apa maksudnya? Ada dua. Satu, mengetahui tempat waqaf. Kalau kita ndak usah ijtihad, ndak usah tahu artinya, tahu maknanya, bahasa Arab Qur'annya, mengikuti mushaf yang kita pakai ini sudah bisa. Maka kalau yang kalau di materi Yambu'an nanti kan ada materi tentang mengenal tanda waqaf. Dan ini sudah diintegrasikan dengan Mushaf Al-Quddus. Tadi sudah disinggung. Jadi jangan salah paham, bukan Quran Kudus. Kalau dulu orang ngafalin Quran itu seringnya pakai Quran Kudus yang dicetak oleh percetakan Menara Kudus. Ngoten. Jadi disebut Quran Kudus karena memang dicetak dari Kudus oleh percetakan namanya apa? Menara Kudus. Tapi sejak sekitar tahun 2000 berapa itu Yambu'ul Quran, Pondok Yambu'ul Quran menerbitkan mushaf sendiri yang sesuai Rasul Utsmani tadi sudah disampaikan, yang disebut Mushaf Al-Quddus. Ya bedanya itu. Ya, beda nama, isinya juga beda. Nah, jadi waqaf-waqaf yang dikenalkan di sini nanti diintegrasikan dengan Mushaf Al-Quddus itu. Jadi tidak usah ijtihad maknanya ya, pokoknya mengikuti itu insya Allah benar, karena ada ulama yang kita buat rujukan. Kalau jenengan baca mushaf-mushaf dari Timur Tengah itu biasanya wakafnya panjang-panjang. Kalau nafasnya ahli hisab sehingga ini udut nih niku nafasnya kan nggak panjang biasanya ya. Jadi cekak-cekak gitu. Nah, sehingga wakaf di Al-Quddus itu kata beliau apa ini? Ya, itu beliau carikan pendapat yang memperbolehkan wakaf. Jadi pendek-pendek. Karena berdasarkan tajribah beliau, pengalaman beliau ngajar nyimak Quran sejak tahun 80-an sampai sekarang setiap hari, beliau itu ngitung. Jadi santri kalau ngaji bacaannya tartil itu kira-kira nafasnya berapa harokat, beliau hitung. Nah, itu melalui eksperimen beliau, kemudian beliau Mushaf Al-Quddus itu beliau letakkan wakaf-wakaf itu.
dan semua ada rujukan kitabnya. Ya, itu satu tempat wakaf. Yang kedua, cara membaca wakaf. Jadi tempat wakafnya sudah tahu yang baik di mana. Tapi kalau cara bacanya wakaf keliru, ya namanya keliru. Jadi tartil itu mempunyai dua komponen, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Nah, mengetahui wakaf itu ada dua hal, yaitu mengetahui tempat wakaf, ya, yang baik di mana, yang kurang baik. Kemudian mengetahui cara membaca wakaf. Yang ketujuh adalah tentang ghorib, materi tentang ghorib yang nanti akan disampaikan oleh beliau langsung di akhir sesi. Nah, ini 7 pokok. Ya, bukan berarti liane gak apal, gak paham apa mboten. Tapi ini yang menjadi penekanan. Makanya sehingga Mushaf Al-Qudus yang dari Kudus tadi menerbitkan mushaf warna. Kalau jenengan pernah lihat ada mushaf warna. Itu yang diberi warna merah tadi sudah dicontohkan, menunjukkan bacaan yang harus diperhatikan atau penting. Itu berarti 7 ini, gitu kira-kira. Ya kecuali wakaf, Tidak mungkin setiap wakaf diwarnakan, tidak mungkin. Jadi bukan tajwid warna itu warna hukum tajwid, bukan. Jadi supaya tidak keliru nanti anak-anak ditanya kenapa dibaca ini bacaan apa, iqlab, kenapa? Karena hijau, gitu. Jadi khawatirnya kalau warna hijau kuning itu menandakan hukum bacaan itu nanti begitu. Ya nanti kalau beda penerbitan mushaf, beda warna ya kacau nanti. Nah ini 7 hal ini. Yang ke-8 mestinya, ya bukan mestinya, tapi menurut saya tambahan dari kami pribadi adalah harus konsisten di dalam membaca mushaf, membaca Al-Quran. Konsisten itu gimana maksudnya? Soal panjang pendek, kalau kita bacanya ritmenya cepat, maka otomatis hitungan harokatnya juga lebih cepat. Kalau kita bacanya pelan ritmenya, ya otomatis hitungan harokatnya juga pelan. Dan ini harus konsisten. Nah ini yang sering kita dengar imam-imam masjid, imam besar di masjid kecil atau imam-imam itu kadang kalau ngimami itu kan bacaan surat-surat yang panjang itu bacanya cepat. Tapi begitu mendekati rukuk itu kan kadang diolor-olor ya. Diolor-olor di panjang-panjangin. Nah itu yang tidak boleh sebenarnya. Karena apa? Otomatis hitungan harokat panjang pendeknya juga pasti berubah. Karena ritmenya menjadi lamban. Nah, ini yang menjadi catatan seringkali gitu begitu.